الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan buat kita untuk menikmati karunia taufik, karunia hidayah, sehat dan sempat, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh dengan berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua amal ibadah kita, walaupun kita yakin apa yang kita lakukan itu tidaklah sempurna, karena memang al-kamalu billah, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah ya Allah kemampuan kami dalam beramal. Berikan kepada kami kemampuan untuk bisa ikhlas dan tulus melakukan semua amal, dan terimalah amal kami. Berikan kepada kami keistiqomahan dalam iman, dalam amal saleh, dalam ketakwaan, dan dalam Islam. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih di bab al-khauf, bab yang ke-50, bab al-khauf. Sepertinya kita sekarang akan baca hadis yang ke-9 mungkin ya. Wa anhu, tolong yang bawa pena, jadi hadis-hadis yang sudah dicetak, dicetak, jadi tidak diulangi lagi. Kayaknya yang ke-9 ini belum. Wa anhu qala kunna ma'a Rasulillah, kayaknya ini belum ya. Kita baca ya. Wa anhu ini dari sama dengan hadis yang sebelumnya, yaitu dari Abi Hurairah. Wa anhu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbatan faqala hal tadruna ma hadha qulna ya Allah wa rasuluhu a'lam qala hadha hajarun rumiya bihi fin nari mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi fin nari al-ana hatta intaha ila qa'riha fasami'tum wajbataha rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara benda yang jatuh keras, lalu beliau bersabda, apakah engkau semua mengetahui suara apakah itu? Kami berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.
Beliau bersabda, ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang baru sampai di dasar neraka itu. Maka dari engkau semua dapat mendengarkan suara jatuhnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan di hadis ini jemaah sekalian ada isyarat bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya diinformasikan di sini bahwasanya ada batu yang dilemparkan ke dalam neraka, dia baru sampai ke dasarnya setelah melalui atau menempuh waktu 70 tahun. Jadi yang pertama, hadis ini mengisyaratkan tentang surga dan neraka yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan aqidatu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita tentang umqu jahannam. Betapa dalamnya neraka jahannam itu. Informasi ini jemaah sekalian tentu akan menjadikan orang yang mendengar akan merasa takut, karena ini memang kenapa dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi di bab al-khauf. Karena kalau orang tahu bahwa neraka itu jemaah sekalian begitu dalam, sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya itu akan baru sampai ke dasarnya setelah 70 tahun. Ya. Kengerian inilah nanti yang akan memasukkan ke dalam hati perasaan takut. Nah, perasaan takut ini yang diharapkan akan menjadi motor nanti pendorong bagi seseorang untuk melakukan amal soleh. Dan dia punya rem sehingga dia tidak jatuh kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membayangkan dalamnya saja sudah ngeri. 70 tahun dia Mas. Ya. Kita dengar fulan jatuh dari lantai 4, kita sudah ngeri juga. Ya. Padahal itu paling berapa detik dia Mas ya, hitungannya. Ya. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga menginformasikan tentang karamatus sahabah. Jadi karomahnya para sahabat. Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bisa mendengar. Mereka bisa mendengar suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka. Padahal mereka masih kondisinya hidup, ya, jamaah sekalian. Nah, apa hikmahnya juga jamaah sekalian? Apa hikmahnya? Allah Subhanahu wa taala menjadikan para sahabat itu bisa mendengar saat itu. Mengingat akhirat adalah salah satu di antara hal penting yang harus selalu hadir dalam kehidupan seorang muslim. Dan di dalam hadis ini kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ikut campur, ya, mendidik para sahabat secara langsung, mengingatkan mereka kepada akhirat. Ingat neraka sudah ada. Kemudian, jadi kita kalau membayangkan azab neraka itu, kita cukup bayangkan dalamnya saja sudah kita bisa merasakan kengeriannya. Ya. Belum kita bicara tentang model-model siksaan yang ada di
di dalam. Mungkin kita sudah pernah menjelaskan bagaimana azab yang paling ringan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk neraka. Di mana seseorang dipaksa dia untuk menginjak 2 bara api. Jadi 2 bara api. Ada 2 riwayatnya, ada yang mengatakan 2 bara api diinjak atau dia dipakaikan terompah atau sendal. Tentu saja terompah itu di kaki, nginjek itu juga dengan kaki. Tapi dari saking panasnya, kata Nabi SAW, yaghli bihima dimahu, mendidih jamaah sekalian otaknya paling tinggi ada di atas. Dari saking panasnya. Dan orang itu, kata Nabi, dia tersiksa. Dari saking tersiksanya sampai dia punya pikiran, kayaknya tidak ada orang di neraka ini yang azabnya lebih pedih dari saya. Lalu Nabi komentar di belakangnya, padahal ini baru yang paling ringan. Nah, kemudian pelajaran yang lain juga yang bisa diambil dari hadis ini itu adalah adabnya para sahabat ketika mereka ditanya tentang sesuatu dan mereka tidak tahu, mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami nggak tahu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini hadis yang ada satu hal lagi disebutkan oleh para ulama, kita bisa melihat di hadis ini bagaimana cara Nabi SAW menarik perhatian para sahabat. Nabi ingin memberikan informasi. Suara itu terdengar. Kalau ingin Nabi memberikan informasi saja, Nabi tinggal kasih aja informasi. Ini suara ini yang kita dengar. Tapi enggak. Nabi SAW menggunakan metode nanya dulu. Tahu nggak kamu? Apa itu? Ini suara apa? Nah, begitulah cara Nabi menarik perhatian para sahabat, kemudian menjadikan mereka berpikir. Ya. Dan ini sering digunakan oleh Nabi sebagai sebuah metode untuk komunikasi. Ya. Jadi informasi-informasi itu banyak yang diberikan oleh Nabi, nggak langsung dikasih begitu saja, tapi ditanya dulu. Ya. Ada pertanyaan yang disampaikan. Jadi supaya ada kesiapan secara psikologis, ya. Dan orang akan lebih sama-sama semangat. Yang ngasih info semangat karena yang dikasih info mengatakan siap, gitu. Kemudian ungkapan siap itu menunjukkan kalau dia memang benar-benar ingin mengetahui informasi itu. Kayak gini jemaah kalian, orang tua jalan-jalan, kemudian dia beli hadiah buat anaknya. Sudah jelas di rumah dia mau dikasih buat anaknya, tapi nyampe di rumah ditanya dulu siapa yang mau hadiah, gitu. Ya kan? Siapa yang mau? Padahal memang mau kasih dia. Cuman kan kalau anaknya itu tahu hadiah, aku mau dikasih, itu kan senangnya bukan main. Kitanya juga puas memberinya, karena pemberian kita diinginkan oleh dia, gitu. Ini salah satu metode Nabi SAW. Baik, sekarang kita ke hadis yang ke-10. Pada hadisnya ini cukup banyak ya Mas. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu
وينظر أسأم منه فلا يرى إلا ما قدم ولا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه ولا ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ولا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة واتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه. متفق عليه. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun dari kalian semua melainkan akan diajak bicara oleh Rabbnya, dan tidak ada di antara dia dengan Rabbnya seorang penerjemah pun. Orang itu lalu melihat ke arah kanannya, tetapi tidak ada yang dilihat olehnya, melainkan amalan yang telah ia lakukan dahulu. Dan ia melihat ke arah kirinya, maka tidak ada yang dilihat olehnya, melainkan amalan yang ia lakukan dahulu. Kemudian ia melihat ke arah mukanya, maka tidak ada yang dilihat olehnya, melainkan neraka yang ada di hadapan mukanya itu. Maka dari itu takutlah engkau semua pada siksa api neraka, sekalipun cuma dengan menyedekahkan separuh kurma. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi ini meriwayatkan buat kita, tentu saja informasi ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan terjadi kelak di yaumil akhir. Salah satu di antara episode yang pasti akan dilewati oleh semua kita. Beliau memberikan informasi bahwasanya Allah itu nanti akan mengajak bicara hambanya itu satu persatu untuk hisab. Dan untuk orang mempertanggungjawabkan amalannya. Tak ada penerjemah. Kalau ada penerjemah bertiga. Presiden itu kalau nggak bisa bahasa asing pasti bertiga, nggak bisa 4 mata, nggak bisa. Minimal 6. Ini cuma berdua. Allah Subhanahu Wa Taala akan bikin hambanya itu mengerti, bisa berkomunikasi. Dan orang akan datang nanti secara pribadi, satu-satu. Allah katakan di Al-Quran, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Kalian nanti akan datang menghadap kami satu-satu, persis seperti dulu kalian diciptakan pertama kali. Ini adalah episode jamaah sekalian ya, yang mengerikan. Di dunia orang kalau punya masalah mungkin nanti saya menghubungi fulan, saya akan menghubungi fulana. Ada yang akan menenangkan, mungkin ada yang membela dia. Tapi nanti kelak di yaumil akhir enggak ada. Yang akan membela dia itu amalnya. Seberapa banyak bekal yang sudah dia bawa. Dan orang nanti akan melihat semua amalnya masing-masing. Makanya disebutkan, dia melihat ke kanan, tak ada yang dia lihat kecuali apa yang dia amalkan. Karena amalnya nanti dihadirkan. Allah katakan, wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka akan mendapatkan semua apa yang mereka lakukan di dunia itu hadir saat itu. Dan tidak ada yang bisa disembunyikan. Kalau di dunia orang masih bisa menyembunyikan apa yang dia lakukan. Kita ini bisa menyembunyikan. Makanya banyak sandiwaranya di dunia ini, ya. Dramanya itu
banyak. Ya. Tapi saat itu sudah nggak ada drama lagi. Yauma tublas sarair. Pada hari itu yang dirahasiakan di dunia akan diungkap kembali. Gak ada gunanya orang itu menghilangkan barang bukti di dunia misalnya, biar lepas dari tanggung jawab. Oke, dari tanggung jawab di dunia dia bisa lepas, tapi dari tanggung jawab di akhirat dia tidak akan bisa lepas. Dan itu pasti akan diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan keadilannya. Jadi kapan Allah akan memperlihatkan keadilannya itu kalau bukan di akhirat? Kalau di dunia enggak, masih jamaah sekalian, masih orang bisa tertipu. Masih ada orang yang melakukan banyak kebaikan sampai mati dia tidak mendapatkan balasan untuk kebaikannya. Atau kebalikannya, masih banyak orang yang menipu, melakukan kezaliman dengan berbagai macam cara sampai mati dia juga tidak mendapatkan balasan. Nah kalau habis itu mati terus gak ada akhirat lagi, jamaah sekalian, mana keadilan? Maka keadilan akhirat itu adalah sebuah keniscayaan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi, para rasul untuk mengingatkan ini. Ini pasti akan terjadi. Orang ketika ngelihat ke kanan, tak ada yang dia lihat kecuali amalnya. Ngelihat ke kiri dia, tak ada yang dia lihat kecuali amalnya. Dan saat itu di hadapan dia Allah katakan apa? Nabi katakan, "Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa wajhihi." Ya, dia akan melihat neraka saat itu. Allah katakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada hari itu neraka jahanam itu akan dihadirkan. Jadi orang masih menunggunya mas sekalian. Saat hisab itu masih belum masuk sudah melihat. Karena dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jahannam besar, ditarik oleh 70.000 malaikat. Ada disebutkan dia itu ada talinya 70.000. Jadi ketika dihadirkan Jahannam itu talinya ada 70.000 ditarik dengan tali, dan di setiap tali itu ada 70.000 malaikat yang menariknya. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan fattaqunnar, hendaklah kalian takut, khawatir nanti dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka itu. Dan apa fattaqu? Apa itu takwa jemaah sekalian? Takwa itu banyak yang menerjemahkannya dengan takut, ya. Walaupun sebenarnya secara bahasa takut itu ya khauf. Takwa itu berasal dari kata wiqayah. Masjid dulu. Al-wiqayah. Masjid al-wiqayah. Wiqayah itu artinya menjaga. Maka takwa itu adalah menjaga diri agar tidak jatuh kepada neraka. Ya. Jadi antaj'ala bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Jadi takwa itu adalah proses membangun penghalang antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa, ya. Nah, gimana caranya? Ya amal saleh dan meninggalkan kemaksiatan. Dan
Nabi mengatakan di sini, jangan menganggap remeh amal kebajikan. Sebab kata Nabi, ittaqun nar, jagalah diri kalian, lindungi diri kalian itu dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan bersedekah. Sedekahnya itu apa? Separuh. Karena orang dia tidak punya. Jadi nomor satu bisa, ini menunjukkan nomor satu, orang jangan meremehkan amal kebajikan, ya. Karena amal kebajikan itu tidak pernah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebanding. Enggak pernah. Kalau keburukan sebanding. Kalau amal kebajikan enggak, karena minimal akan dilipat gandakan 10. Kemudian bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari 10. Ya. Kalau di ayat yang menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang berinfak di jalan Allah, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila. Seperti orang yang menanam padi satu, ya, kemudian tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, di setiap tangkai ada 100. Ada 100. Jadi 1 jadi 7. 7 jadi 700. Kemudian masih dilanjutkan oleh Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih bisa melipatkan untuk siapa yang dikehendaki. Bighairi hisab. Sampai pada hitungan yang enggak ada batasannya. Itu tergantung apa jemaah sekalian? Nanti tergantung nomor 1 keikhlasannya. Lah sebuah amalan walaupun kemampuan kita kecil jemaah sekalian, tapi kita lakukan dengan ikhlas, ikhlas itu yang akan menjadikan amal ini nilainya besar. Makanya Nabi mengatakan fattaqun walau bisyiqqi tamrah. Walau bisyiqqi tamrah. Ya. Dan ini menunjukkan keutamaannya, wabil khusus amalan sedekah, wabil khusus amalan sedekah. Berkhusus amalan sedekah. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Oke, kita sekarang lihat hadis yang ke-11 karena hadisnya banyak. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ara ma la tarawun Aqatis sama wa huqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u 4 asabi' illa wa malakun wadi'un jabhatah sajidan lillahi ta'ala wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira wa ma talazzaztum bin nisa'i 'ala al-furush wala kharajtum ila as-su'udati taj'aruna ila Allah ta'ala rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan.
Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang engkau semua tidak dapat melihatnya. Langit bersuara dan memang sepatutnya lah jika ia bersuara, sebab tiada tempat selebar 4 jari di langit itu, melainkan tentu ada malaikatnya yang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah Ta'ala. Demi Allah, andai kata engkau semua dapat melihat apa yang dapat saya lihat, niscaya engkau semua akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Juga engkau semua tidak akan merasakan bersukaria dengan istrimu di atas tempat tidur. Bahkan niscaya engkau semua akan keluar ke jalan-jalan untuk memohonkan pertolongan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi, dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Al-Albani menghasankannya. Ini hadis udah selesai. Hadis ini hadis yang ke-11 diriwayatkan oleh Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Apa pelajaran yang bisa diambil jemaah sekalian? Itsbatu kasratil malaikah. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita tentang banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan bahwa tidak ada maudhi' arba' asabi' illa wa malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillah. Jadi setiap empat jari itu ada malaikat yang sujud. Kita bisa lihat bagaimana luasnya, bagaimana luasnya langit ini dan betapa banyaknya malaikat, dan semua itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya jemaah sekalian dengan al-khauf? Orang diajak sekarang untuk membayangkan keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan mereka, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka makhluk yang mereka tunduk, mereka sujud. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini akan menghadirkan di benak kita kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyaknya malaikat. Ini menunjukkan bahkan langit itu sampai penuh. Langit sampai penuh. Berdesakannya malaikat itu sampai mengeluarkan bunyi, ya. Dan pantas kata Nabi SAW, dia mengeluarkan bunyi begitu karena saking banyaknya. Setiap 4 jari itu ada malaikat yang sujud, ya. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini juga mengingatkan kepada kita kenapa kita percaya dengan keterangan seperti ini. Karena keterangan seperti ini tidak akan mungkin bisa didapatkan kecuali dari jalan wahyu, dan itu adalah informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa terjadi hanya kepada Rasul yang mendapatkan wahyu. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita yang pertama kali adalah at-targhib fi az-zuhdi bid dunya. Jadi orang diminta jemaah sekalian untuk dia hidup di dunia, ya. Tapi ingat, mungkin ada kenikmatan yang didapatkan di dunia, tapi itu bukan segala-galanya. Kenikmatan yang sebenarnya nanti di akhirat. Kalau dibandingkan kenikmatan yang ada di dunia dengan kenikmatan yang ada di akhirat, itu mah nggak ada apa-apanya. Kalau orang disuruh memilih antara 2 kenikmatan ini, korbankan salah satu, maka korbankan kenikmatan dunia untuk yang lebih besar. Hatta kenikmatan dunia itu nanti berupa, jemaah sekalian, berupa pernikahan,
antara seseorang, ya, seorang laki dan perempuan. Jadi wa ma taladzzatum, kalian tidak akan bernafsu lagi untuk melakukan apa yang diinginkan oleh seorang laki-laki dari seorang perempuan. Kalau kalian ingat, kalau dihadirkan dan disuruh memilih mana yang akan dipilih, maka hendaklah seseorang memilih, ya, kebahagiaan di akhirat nanti dan mengorbankan kenikmatan yang ada di dunia. Kemudian hadis ini juga memberikan kepada kita, mengajarkan perasaan al-raja. Selain khauf, perasaan takut, ada ar-raja, ya, pengharapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kalimat wa kharajtum ila su'udati taj'aruna ila Allah Subhanahu wa taala. Informasi ini diberikan oleh Nabi SAW untuk menambah ilmu para sahabat tentang akhirat. Dan kita tahu bahwasanya innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Orang yang berpotensi untuk punya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang punya ilmunya. Orang yang punya ilmu. Kalau orang nggak punya ilmu, nggak tahu tentang sesuatu itu, dia akan nyantai aja. Akan nyantai aja. Kalau di taman sepat depan itu misalnya ada ular yang besar kemudian lepas di situ. Kalau orang yang tahu mungkin takut-takut juga mau lewat situ. Tapi kalau yang nggak tahu, ya jalan aja. Itu bedanya orang yang tahu sama yang nggak tahu. Yang tahu pasti akan takut. Nah, makanya Nabi SAW selalu ngasih informasi itu ke sahabat itu, ilmunya ditambah terus. Ya. Wabil khusus informasi yang ada hubungannya dengan akhirat yang tidak akan diketahui kecuali informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-11, saya kira mungkin cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Kita dulu apa namanya? Kita salawat dulu, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala